Halo guys, kembali lagi di channel Kabum. Channel yang berisi tentang cerita misteri, cerita mistis, dan cerita berhantu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu hantu legendaris di Indonesia yang mana kita pasti sudah tahu hantu apa itu. Kalian tahu pocong? Nah, pocong ini ternyata memiliki asal-usul yang berbeda loh. Ada beberapa versi yang bisa menjelaskan tentang asal-usul pocong ini. Saya telah melakukan riset tentang hal ini. Nah, ini sudah terbukti ya, dan fakta yang benar-benar betul-betul sangat benar sekali. Sampai seperti itu tuh. Nah, makanya mari kita kupas, kita lihat videonya. Pocong adalah hantu legendaris Indonesia yang mengerikan, berwujud mayat yang masih dibalut dengan kain kafan. Pocong memiliki wajah yang hitam dengan tatapan yang kosong. Tapi tidak jarang juga makhluk astral ini tampil dengan wajah yang rusak atau masih berdarah-darah. Nah, setelah saya melakukan riset dari berbagai sumber, ternyata ada beberapa versi yang menjelaskan tentang asal-muasal pocong. Nah, apa saja itu? Kenapa bisa ada pocong? Yang pertama adalah karena dia terlahir dari orang-orang yang lupa dibukakan tali pocong ketika jenazahnya dikuburkan. Tapi, apa kalian tahu pocong ini sebenarnya bergentayangan tidak untuk menakut-nakuti orang di sekitarnya? Namun hanya karena dia masih memiliki tanggungan di hidupnya. Dia bisa muncul ketika saat azan maghrib atau setelahnya. Dia sering muncul di daerah dekat kuburannya dulu saat dia meninggal. Pocong juga sering mengelilingi kuburannya dengan berjalan, meskipun memang terlihat kakinya ya sering terikat, ya kan? Tapi pocong itu sebenarnya dia bisa berjalan sendiri meskipun dengan kaki yang terikat. Awalnya pocong muncul dengan sosok asap yang kecil, kemudian lama-lama menjadi sosok sempurna, seperti pocong yang kita lihat biasanya. Ketika sosoknya telah sempurna, hantu pocong ini bisa terbang melayang-layang di udara. Dan ketika dia terbang, tubuhnya itu berbentuk memanjang seperti selendang berwarna putih. Jika Anda bertemu dengan pocong yang seperti ini, maka ingat, jangan sekali-kali kalian itu berlari. Kenapa? Karena percuma. Kalian malah hanya akan ditertawakan atau dikejar sama pocong itu. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan adalah berdoa saja pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan membaca yang pertama ayat kursi, kemudian surat Yasin ditambah surat Al-Baqarah ayat 1-5 jika kalian hafal. Akan lebih baik lagi jika ditambah dengan 3 surat akhir dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Itu sudah cukup insya Allah untuk menghilangkan mereka. Nah, jadi jangan takut, jadi mintalah perlindungan pada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jangan bersikap seperti seorang jagoan yang sok berani malah nantang-nantang. Itu jangan, karena mungkin malah nanti kalian sendiri yang akan tertimpa sial, dan kalian akan diikuti setiap malam atau bahkan keluarga kalian yang akan dijaili oleh setan tersebut. Seperti itu. Bagi warga pedesaan yang masih memiliki pandangan besar terhadap mistis, bila sanak keluarganya dibunuh dengan cara yang tidak wajar, seperti diperkosa, lalu dibunuh, ataupun dengan cara yang lainnya, yang kejam istilahnya, kemudian secara usut punya usut, polisi itu belum bisa menemukan siapa pelakunya. Cara inilah yang umumnya mereka ambil untuk menakut-nakuti si pelaku agar dia mau mengakui kesalahannya. Itu dari versi yang pertama. Nah, versi yang berbeda untuk masalah asal-usul pocong ini, yang kedua ada yang menjelaskan bahwa pocong itu berasal dari jin yang menyerupai sosok pocong. Jin itu kan dibedakan menjadi beberapa golongan ya. Yang paling terparah itu adalah jin kafir. Nah, jin model seperti ini dia bisa menyerupai apa saja yang dia mau, termasuk menyerupai sosok pocong. Nah, di Jawa, mereka itu disebut sebagai genderuwo pada umumnya. Padahal itu sama saja dengan jin tadi. Nah, mereka itu sangat senang tinggal di daerah-daerah bambu-bambu lebat, pohon-pohon yang besar, atau di rumah-rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Bahkan di tempat lembab sekalipun mereka suka. Nah, sama seperti manusia, mereka juga memiliki keturunan. Biasanya jin yang menyerupai sosok pocong ini, dia muncul dengan cara yang berbeda. Bisa di balik dinding atau mungkin pohon dengan separuh badannya. Nah, ciri-cirinya pun berbeda, beragam macam-macam. Ada yang matanya cenderung menyala berwarna merah atau biru. Ada juga yang sangat menyeramkan dengan sosok yang dia hitam legam seperti itu. Jika Anda bertemu dengan jin yang jenis ini, maka ya kalian cukup berdoa seperti doa yang tadi saya katakan di awal video. Itu berdoa seperti itu. Ingat, jangan lari,
Jangan bengong, pandangan Anda jangan kosong. Kenapa? Karena jin ini nanti bisa merasuki raga kita. Kalau misalkan kita seperti itu. Kalau misalkan istilah lainnya disebut dengan yang kesurupan itu. Nah, adapun asal-usul pocong yang ketiga, banyak yang mengatakan bahwa pocong ini berasal dari mayat yang dimanfaatkan oleh dukun atau ahli santet. Nah, kenapa? Karena dukun dan ahli santet ini seringkali menggunakan media mayat untuk menakut-nakuti orang, bahkan bisa saja dengan membunuhnya langsung, sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh si kliennya. Nah, ciri-cirinya, sosok pocong ini biasanya dia terlihat masih utuh. Jadi masih terlihat ada kapas di mata atau di hidungnya, nah kecuali mulutnya. Jika Anda sering bertemu dengan sosok seperti ini di rumah Anda, nah itu tandanya ada orang yang syirik kepada Anda. Ada orang yang syirik, lapor ke dukun, terus akhirnya orang itu mengirimkan tadi santet dengan jin yang menyerupai pocong itu. Nah, sosok pocong yang seperti inilah yang patut Anda waspadai, karena dia bisa meludahi Anda, dan yang terjadi setelah tubuh Anda diludahi ya tubuh Anda katanya itu bisa melepuh atau hangus seperti itu. Nah, maka berdoalah pada Allah dengan cara seperti di awal video tadi ya, sudah saya katakan cara berdoanya seperti apa, baca surat apa. Nah, karena pada dasarnya yang patut kita mintai pertolongannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepadanya dan saya hal buruk tidak akan menimpa pada kita. Jadi ingat, jangan lari, jangan panik ketika kita bertemu hal-hal yang semacam itu atau hal-hal goib semacam itu. Setelah kita melihat videonya, maka kita bisa simpulkan ada 3 fakta asal-usul yang berbeda dari pocong. Yang pertama, pocong itu adalah berasal dari mayat yang dia lupa atau tidak dibuka tali pocong. Atau juga dia berkemungkinan masih ada tanggungan di dalam hidupnya. Entah itu masalah hutang atau ada tanggungan belum dimaafkan oleh seseorang, dia melakukan kesalahan terhadap orang lain dan dia merasa dia belum dimaafkan oleh orang itu. Yang pertama. Yang kedua, pocong ini adalah bisa merupakan jin yang menyerupai sosok pocong yang ditandai dengan mata yang berwarna merah. Nah, dan yang ketiga itu bahwa pocong itu berasal dari mayat yang dimanfaatkan oleh dukun-dukun atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyantet seseorang atau mengganggu kehidupan seseorang sehingga orang itu merasa terganggu dengan kehadiran si pocong ini. Dan itu hanya bisa hilang dengan ya kita tadi di awal video sudah saya jelaskan, kita harus berdoa dan membaca surat-surat tertentu. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, komen, dan share video ini. Kemudian juga jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang punya pengalaman mistis atau misteri, entah itu dengan hal apapun yang goib, kalian bisa mengirimkan lewat email kami yang sudah ada di deskripsi. Jangan ragu untuk mengirimkan, mungkin saja nanti akan kami jadikan video sampai belibet. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Salam.